Asatid semuanya yang semoga Allah rahmati berkahi. Marilah untuk taklim Hazil Laila pada malam hari ini kita bertabaruk kepada Allah dengan sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah tadi Allah berkenan memberikan pertolongan kepada kita. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tas'alul hasna idza syi'ta sahla. Ya Allah, berilah kemudahan kepada kami dan jadikanlah kesusahan, kesempitan, kesulitan yang Engkau jadikan sulit menjadi semuanya mudah. Allahumma rabbana si ishfi anta syafi la shifa illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqaman. Mudah-mudahan kita senantiasa Allah berikan kesehatan yang prima. Kemudian juga saudara-saudara kita yang sedang sakit, baik yang hadir di online ini maupun kaum muslimin secara umumnya yang merasa sekarang ini dilanda sakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan, Allah berikan kecocokan obat, dan mudah-mudahan sakitnya menjadi kafarah penebus dosanya. Amin amin ya rabbal alamin. Asatid semuanya yang semoga Allah rahmati berkahi. Sebelum kami menyampaikan materi, salamnya dari beliau Al-Ustaz untuk kita semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada malam hari ini tema kita sederhana saja tentang al-idzofah. Al-idzofah itu apa itu al-idzofah? Ya, marilah kita bahas bersama-sama tentang idzofah. Namun sebelum ke materi, perkenankan kami sebagai narasumber mengingatkan tentang keutamaan belajar bahasa Arab lah. Kalau tidak salah Ustaz Wahyu Lamin ini saya sudah 1 tahun pas ini ya. Kayaknya dari Februari sepeninggal beliau almarhum Ustaz Naryanto. Beliau almarhum Ustaz Naryanto kalau nggak salah meninggalnya tanggal 1 Februari. Masya Allah. Kemudian disusul beliau Al-Ustaz almarhum Allahumma duanya. Beliau Al-Ustaz kan meninggalnya tanggal 25 Februari. Ya, tepatnya mungkin saya mengampu ini sudah 1 tahun. Kalau nggak salah ini. Ustaz Wahyu. Siap, Ustaz. Betul Ustaz ya? Ustaz Wahyu ya? Ustaz. Sudah kita, Ustaz. Yes, peninggal beliau itu kalau nggak salah ya 2 minggu kemudian atau 3 minggu kemudian. Oke. Perkenaan dengan pentingnya bahasa Arab. Ini sampai Allah sendiri berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Wah, itu dan la sungguh, pot sungguh. Berarti ini kan kalau Ustaz Nur Khalid itu kan membahasakan ketika jihad pagi kemarin itu pot sungguh, berarti kan kesungguhan Allah benar-benar akan memberikan janjinya itu benar-benar apa? Sungguh benar-benar gitu. Yassarna. Yassarna. Itu dari kalimat fi'il madhi kan itu ya. Yassara yusari apa? Yassara yuyassiru. Ya, yuyassiru. Yang di tengahnya itu apa itu? Tada'if ya, itu ada syiddah itu. Yassara berarti kan benar-benar Allah itu memudahkan, benar-benar jadi mudah. Seperti kasara itu ya, memecah-mecah. Kalau menjadi yassara itu kan itu takdiyah ya. Pengulangan pasti akan ada kemudahan.
Nah, di situ ada Allah. Ya, numernya. Nah itu kami Allah. Walaqad yassarna, dan sungguh kami Allah memudahkan Al-Qur'ana, Quran ini lidzikri, untuk diambil pelajaran. Untuk diambil pelajaran. Tentunya kan Quran berbahasa Arab. Ya. Kalau kita paham bahasa Arab, tentu akan lebih mudah lagi untuk memahami pelajarannya. Fahal min muddakir. Maka adakah orang-orang yang mengambil pelajaran? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita termasuk golongan yang Allah tanyakan di sini ya. Bukan pertanyaan fahal ya. Fahal. Maka adakah ada segelintir orang yang mau mengambil pelajaran? Dan ayat ini diulang di surat Al-Qamar ya. Surat ke-24, surat Al-Qamar. Itu di ayat 17, ayat 22, 32, 40 ya. 40 ya. Diulang sampai 4 kali ya. Ya. Itu kan Allah janjikan bahwa kemudahan Al-Quran itu mudah dihafal. Al-Quran itu insya Allah gaya bahasanya mengagumkan. Bahasa yang paling tidak ada al-lughah itu ya'lu wa la yu'la alaih. Tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi kecuali dengan bahasa Arab. Karena lughatullah, bahasa Allah. Itu dari motivasi Allah di surat Al-Qamar. Kemudian motivasi yang pernah juga disampaikan oleh beliau Ustaz Nur Khalid. Beliau juga ahli dalam adab ya, sastra. Beliau Umar bin Khattab pernah berkata, ta'allamul lughatal arabiyyah. Ta'allam itu ayu fi'lin Ustaz? Fi'il madhi, fi'il mudhari atau fi'il amr itu? Fi'il amr Ustaz. Ta'allamu fi'il amr ya. Itu takdirnya itu untuk anta, antum atau anti atau antum. Antum ya. Berarti kalian ya, jamak ya. Ta'allamu itu kalimatnya kan pakai lam syiddah ya itu. Ta'allamu berarti kan benar-benar kalian pelajarilah al-lughatal al-arabiyyah, bahasa Arab. Fa innaha, maka sesungguhnya ha itu ke lughah ya, bahasa Arab ya. Fa innaha, maka sesungguhnya al-arabiyyah itu juz'un. Juz'un itu bagian min dinikum, bagian dari agama kalian. Bagian agama kita nggak lepas dari bahasa Arab 24 jam itu. Kita makan bilughatil arabiyyah, kita sholat bilughatil arabiyyah, kita berdoa bilughatil arabiyyah. Kullu syai' kullu amalin, doa, zikir, semuanya bilughatil arabiyyah. Maka sampai pentingnya ini Umar bin Khattab mengatakan bahwa bahasa Arab adalah bagian daripada agama kita. Juz'un la yatajazza min dinikum, bagian yang tidak bisa terpisahkan dari agama kita. Dan doakan kedua orang tua ya dengan bahasa Arab. Zikir dengan bahasa Arab, apalagi sholat, baca Quran, semuanya berbahasa Arab. Kemudian yang lebih lagi, qala Imam Syafi'i, qala al-Imam Asy-Syafi'i, man tabakhkhara ya, barang siapa yang menyelami, mendalami, kan bakhrun itu mana ya? Laut ya artinya. Maksudnya laut yang dalam itu siapa yang menyelami, mendalami. Man tabakhkhara fin nahwi, dalam ilmu nahwu. Siapa mendalami? Tada, maka Allah akan berikan petunjuk. Berikan petunjuk. Ila kulli ulumin, kepada semua ilmu. Pada semua ilmu. Banyak sekali ilmu yang tertuang di dalam Al-Quran maupun hadis, terutama Al-Quran itu banyak sekali ilmu-ilmu, penemuan-penemuan yang belum terlahirkan.
Yang ilmuannya itu belum lahir, nunggu tadaburnya dari para ilmuwan. Bagaimana ceritanya Pak Habibie dulu ketika belajar di Jerman ya, beliau bisa dikalahkan oleh mahasiswa dari Israel itu karena sering tadabbur Quran. Tadabbur Qurannya dari sisi pengetahuan, sehingga mampu membuat pesawat, membuat penemuan-penemuan yang baru. Itu banyak sekali. Al-Quran itu banyak sekali ilmu yang tentang politik, tentang ekonomi, tentang kedokteran, semuanya ada. Itu sebagai mukadimah asatidz semuanya dan para pemirsa kajian online semuanya, mudah-mudahan dengan tiga suatu makalah yang mutiara dari Quran tadi, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir, kemudian motivasinya dari Umar bin Khattab dan Imam Syafi'i ini membuat kita nggak bosan belajar bahasa Arab sampai akhir hayat kita. Yang namanya ngaji itu bukan sampai bisa, bukan sampai pinter, bukan sampai pakar, tetapi yang namanya ngaji itu sampai tutup usia, sampai meninggal. Thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Kemudian asatidz semuanya screen materinya ke idhofah. Idhofah atau biasa definisinya adalah gabungan dua kata. Idhofah itu gabungan dua kata. Kata yang pertama itu isim, atau lebih. Dua kata isim atau lebih. Kata yang pertama itu disebut mudhof. Mudhof. Ditulis tanpa al, tanpa tanwin. Tanpa al, tanpa tanwin, tanpa nun. Kalau nanti dalam bentuk jamak mudzakkar salim atau muannas salim, mudzakkar salim. Dan tanpa nun. Kata yang kedua disebut mudhofun ilaihi. Mudhofun ilaihi. Yang hukumnya wajib jer kasroh. Seandainya nanti hukumnya bukan jer itu muqaddarah. Nanti muqaddarah. Muqaddarah itu semacam ditakdirkan tulisannya seperti itu, tapi itu aslinya kasrah gitu. Kecuali ada penyebab sebelumnya. Nanti pertanyaan Mas Farid Tito ya tentang tadi, dan nanti insya Allah terjawab di dalam pembahasan. Contohnya mudhofun ilaih. Sebelumnya kita sudah bisa mendefinisikan yang biasa kita pelajari. Kita tahu mudhof, ini mudhofun ilaih. Biasanya kita sudah tahu, tetapi ini kita ingin mengetahui lebih tentang takrifnya, definisinya, dan ciri-ciri khususnya untuk mengetahui tentang mudhofun ilaih. Ternyata mudhofun ilaih itu bisa terdiri dari isim dengan isim, bisa isim dengan dhamir, bisa isim dengan isim isyarah, bisa isim dengan isim mausul. Tadi isim dengan isim yang sifatnya umum ya, sifatnya umum yang mungkin kata benda. Seperti kitabun, terus nahwu itu juga isim ya. Nanti kalau digabungkan kan menjadi satu makna, tetapi merupakan gabungan dua kata. Untuk lebih jelasnya, coba kita perhatikan misal itu Rabbul Alamin. Rabbul Alamin itu terdiri dari dua isim ya, Rabbun dan Alamuna. Makanya Alamuna ya itu kalau dipisahkan.
al-alam, al-alam, al-alimu, al-alimuna. Nanti kalau menjadi majrur menjadi Rabbul alamin. Rabbul alamnya itu wawunya berubah menjadi ya. Itu tanda jar di makhlul jar. Ya. Rabbul itu Rabbun itu mudhof. Ya. Kalau digabung menjadi idhofah itu Rabbun menjadi Rabbu ya. Rabbu. Itu mudhof. Al-alamina itu mudhofun ilaih. Itu contoh yang pertama. Yang kedua, kitabun. Itu ada aslinya dua kata. Terus nahwun. Kitabun terus nahwun. Nahwu ya. Kalau digabungkan menjadi buku nahwu. Kitabun nahwi. Kitabun nahwi. Kitabu, tanwinnya hilang. Semula kalau berdiri sendiri kitabun, ya. Menjadi kitabu tadi. Ciri-cirinya itu tanpa al, tanpa tanwin, tanwinnya hilang. Terus tanpa nun kalau nanti jamak muzakkar salim. Itu contohnya kitabun itu sebagai mudhof. An-nahwi itu jar ya. Hukumnya jar kasrah. Itu mudhofun ilaih. Kemudian yang ketiga, qiraatul Qur'an. Qiraatul Qur'an. Qiraah itu kan masdar dari qiraah ya. Qiraah yaqra'u, qari'un, maqru'un, mungkin qiraatun. Qiraatun adalah bacaan. Qiraatul Qur'an. Qiraatun itu isim ya, isim masdar bentukan yang berarti bacaan. Qur'anun ya, Quran. Quran. Jadi kalau digabungkan menjadi bacaan Quran itu menjadi qiraatul Qur'an. Qiraatun, qiraatu ya, sebagai mudhof. Sebagai mudhof. Sedangkan Al-Qur'ani itu mudhofun ilaih. Al-Qur'ani itu hukumnya jar kasrah. Semula menjadi kalau terpisah tadi qiraatun, Qur'anun, kalau dibuat menjadi idhofah, mudhof mudhofun ilaih menjadi satu makna terdiri dari dua kata, gabungan dua kata. Ini namanya idhofah. Mungkin dari contoh ini ada pertanyaan, Ustaz? Atau kita lanjut ke lebih detail ke bawahnya lagi? Itu. Kalau mudhof sendiri artinya apa, Ustaz? Mudhof itu bersandar. Yang idhofah itu ya penggabungan yang ingin digabungkan gitu. Mudhofun ini apa? Seperti yang kemarin itu Naat man'ut itu yang istilahnya yang disifati ya. Yang apa semacam kitabun nahwi itu kan menjadi satu makna, menjadi gabungan dua kata itu idhofah itu sendiri. Mudhof itu yang namanya mudhof yang minta digabungkan. Itu pun mudhofun ilahi itu jatuh pada apa itu yang memiliki nanti sifat gabungan ke mudhofnya. Itu nanti menjadi satu makna. Karena menjadi satu makna. Itu namanya idhofah. Sekaligus review tadi, Ustaz. Jadi kalau naat man'ut dengan sifat mausuf itu sama itu, ya? Tadi saya hanya membedakan dari sisi bahasanya itu. Perbedaan man'ut, terus mudhof, ada mem-nya itu di depan itu loh. Itu kan kalau dalam tasrif itu menunjukkan suatu masdar atau apa itu, bentukan kata.
bentukan kata itu. Kalau ada meme-nya di depan itu. Oh iya. Ada mudhofun-nya. Kurang lebih seperti itu, walau alam. Ya. Kemudian kalau di bawahnya lagi nanti insya Allah lebih anu lagi. Coba. Bentuk mudhof. Mudhof itu adalah tanpa al, tanpa tanwin, karena diidhofahkan atau digabungkan. Jadi itu karena digabungkan itu disebut mudhofnya. Bentuk isim ya, yang digabungkan, itu yang diidhofahkan, itu namanya mudhof itu. Mungkin ini lebih merinci dari pertanyaan sopan. Kalau biasanya kalau ada mim depan itu mudhof itu biasanya membentuk suatu apa namanya benda. Jadi benda di gabungan dua benda menjadi dibendakan gitu. Jadi menjadi satu makna. Itu kalau yang idhofah itu kan tadi penggabungan menjadi satu makna. Dua kalimat, dua kata. Dua isim, bisa isimnya tadi 4 bentuk. Kemudian bentuk mudhofun ilaih itu adalah yang diidhofahkan tadi dibaca jar kasroh, dan bentuk mudhofun ilaih itu bisa gabungan dari isim, mungkin isim yang secara umum ya, benda dengan benda, kemudian isim dengan isim domir, isim dengan isim isyarah, isim dengan isim mausul. Sebagaimana contohnya ini. Abdullah. Abdullah itu, abdun itu kan isim. Allah isim. Ya. Kan isim dengan isim ya. Abdullah. Kemudian kitabuhu. Kitabnya. Misalnya hadzal kitab, kitabuhu. Ini bukunya. Dan ini kitabuhu, ini bukunya. Kan bukunya ke siapa kan belum. Yang jelas ini kitabnya. Ya, ke huwa ya. Ke mudzakkar. Dia laki-laki. Kitabuhu. Ya, hu itu mengapa kok tidak kita bihi ya. Kan mudhofnya kan doma ya. Walaupun itu harusnya majrur jar, itu takdirnya itu fi mahalil jari itu. Nanti kan di bawah nanti kan ada itu tetap tulisnya kitabuhu, itu tetap membacanya tetap kitabuhu. Itu karena dia itu di mahalil jari ya, di tempat jar. Seandainya itu sebelumnya didahului misalnya fi kitabihi misalnya, atau ila kitabihi, bi kitabihi, itu harfun apa itu i'rab mudhofun ilaihinya itu mengikuti mudhofnya, karena mudhofnya itu mungkin kena jar dulu, bi kitabihi, bukan bi kitabuhu atau kitabuhi ya, tapi bi kitabihi atau fi kitabihi. Itu tergantung nanti sakal apa i'rab di mudhofun ilaihi itu mengikuti mudhof. Karena tadi dibarengi dengan ahruful jar ya, salah satu dari huruf jar. Mungkin li kitabihi, bi kitabihi, bi kitabiha. Maka nanti mungkin mengapa kitabiha? Kan ha ke iya. Ya. Khusus hi itu kan karena huwa ya. Kalau nanti hiya li kitabiha, bi kitabi nanti kitabnya ini menjadi kasrah karena harful jar.
Terus ha itu tetap fi mahallil jar. Ya. Walaupun ada harful jar ya tetap ha. Itu istilahnya namanya mabni ya. Namanya bentuk i'rab yang mabni yang nggak bisa dirubah. Biasanya nggak bisa berubah. Itu isim-isim tertentu, domir-domir tertentu, atau isim mausul. Dan isim isyarah. Itu enggak, itu termasuk isim mabni. Kemudian contoh dari isim ketemu dengan isim isyarah. Kitabu hadza. Ternyata kitabu itu mudhof, hadza itu mudhofun ilaih. Walaupun itu tidak kitabu hadhihi. Kitabu hadza itu fi mahallil jari. Karena hadza itu tadi isim mabni, isim isyarah yang mabni. Ya di kapak-kapaknya tetap hadza. Ila hadza, fi hadza, ala hadza. Itu namanya nanti isim mabni yang i'rabnya itu fi mahallil jarri atau fi mahallin nasbi atau apa. Tapi karena itu termasuk isim mabni, isim yang terbentuk i'rabnya selamanya seperti itu. Itu kitabu hadza. Itu isim dengan isim isyarah. Kemudian contoh ini, oh ya, apa? Itu tulisan kitabu itu taknya kurang panjang itu Sat ya. Kitabul ladzi. Oh iya. Kitabul ladzi. Ngetiknya kurang. Kitabul ladzi. Kitab yang. Kitab yang. Ternyata al-ladzi itu mudhofun ilaih. Dulu setahu saya yang namanya mudhofun ilaih ya isim dengan isim. Ternyata ini Sat. Ini di buku Manhaji jilid 3 ini Sat. Nanti bisa buka di materi ini di kitab Manhaji, buku Manhaji yang Satya semuanya beli itu di jilid 3 di halaman 15-16. Nanti bisa buka. Kitabul ladzi. Ternyata dulu waktu saya mondok itu belum pernah ada ini isim dengan mudhofun ilaih dengan ini. Ternyata baca-baca referensi ternyata bahasa Arab itu ternyata luas. Luas dan semakin diajarkan, dipahami itu dari berbagai referensi saling melengkapi. Itulah perkembangan ilmu dalam kau istilahnya ahlun nuhat, ahli-ahli nahwu. Kemudian contoh yang bawah, saya Ratu Ahmad. Ini kira-kira apa saat ini? Saya Ratu, isim ya. Ahmad. Mengapa saya itu Ahmada saat? Bukan saya Ratu Ahmadi. Karena ghairu munawan. Ismun insan, Ahmadu. Ismul ya. insan. Kalau dia itu Ahmadu. Kalau kena jar ila Ahmada ya juga sama enggak ila Ahmadi. Jadi kalau ismun ghairu munawan seperti ismun insan itu Ahmadu, Fatimatu itu kalau enggak marfu ya mansub. Ya. Kebetulan fi mahallil jarri ya, di tempat jar tetapi sakalnya fathah. Itu nanti muqaddarah ya. Misalnya fi mahallil jarri muqaddarah fathah. Ya. Ditakdirkan karena hurufnya fathah, sakalnya fathah. Kartu fathah. Saya Ratu Ahmada. Mobilnya Ahmad. Mobilnya Ahmad. Itu menjadi saya Ratu mobil Ahmad. Saya Ratu Ahmada. Mobilnya Ustaz Ahmad. Kemudian saya Ratuhu. Mobilnya.
Ana mie goreng ya enak itu. Seorang laki-laki. Saya rotuhu, mobilnya. Ya kan, itu ternyata hu itu domir, ya, isim domir kan Ustaz, ya, hu, ya. Nanti bisa hu, huma, hum, ka, ki, apalagi Ustaz, ka, ki, kuma, kum, ya. Itu saya rotuhu. Kemudian saya ratu hadhihi, mobilnya ini, ya, ternyata hadhihi itu mudhofun ilaih, itu isim isyarah. Hadhihi isim isyarah. Saya ratu hadhihi. Kemudian dengan isim mausul saya ratul lati. Saya ratul, mengapa saya ratul lati? Tadi kitabul ladzi. Karena mu'anas. Mu'anas. Sahih, nah mu'anas. Nanti kalau mu'anas. Tapi di kitab apa? Ini sengaja saya mu'anaskan, ini di apa? Kitab manhaj ini bisa kitabu hadhihi. Saya juga masih belum ini belum ini bisa gitu. Kitabu hadhihi, tapi ini sengaja saya biar mudzakkar, mu'annas. Tapi yang aneh mudzakkar, mu'annas. Sebenarnya yang kita ketahui itu yang paling rajih itu saya ratu hadhihi, saya ratul lati. Kemudian contoh yang ketiga sahibul hamim. Sahibun digabungkan dengan kalimat hamim. Hamim tahu Ustaz? Hamim karib, ya, dekat. Nah, sahibul hamim, teman dekat. Sahibul hamim. Sahibun itu isimun, hamimun itu juga ismun. Isim digabung dengan isim menjadi sahibul hamim. Ya. Mudhofnya itu pasti tanpa al, tanwinnya hilang. Kita bisa membuat kalimat itu tanwinnya hilang. Terus kalau nanti jamak mudzakkar salim, nunnya hilang. Misalnya muslimu, nah nanti contoh bawah nanti ada muslimul salihun, salihin, muslimuna digabungnya dengan as-salihin, muslimul salihin, orang-orang muslim yang soleh, orang muslim soleh, orang muslim yang memiliki sifat soleh, kan ya, gabungan satu makna, orang muslim yang soleh. Kalau muslimu digabungkan dengan salihuna, muslimul salihina. Kalau tadi tanpa nun, ya, yang tanpa nun. Kemudian yang sahibuhu, ya tadi sahibul hamim menjadi sahibuhu. Hu itu ternyata mudhofun ilaih. Kemudian sahibu dzalika, teman yang itu ternyata sahibu dzalika, ternyata dzalika itu mudhofun ilaih. Mudhofun ilaih. Sahibul ladzi, teman yang, kan masih sahibul ladzi, ternyata sahib itu mudhofun, alladzi-nya itu ternyata alladzi itu ternyata mudhofun ilaih. Allah alam, ternyata bahasa Arab luas, saya tahu ya baru minggu-minggu ini mendalami lagi. Ya, ternyata ini ilmu baru ya ini. Setahu saya ya Abdullah itu sudah ma'ruf. Saya itu Ahmad sudah ma'ruf. Sahibul hamim ya. Yang tiga itu loh. Kitabuhu, kitabu hadza, kitabul ladzi ya.
Saya sendiri sebagai narasumber tahu baru 2 minggu ini. Masya Allah. Ingin cari inspirasi. Ini di buku Nawawi juga nggak ada. Ini kan perpaduan dari manhaji, saya kadang dari di Nawawi, kadang browsing di Al Jazeera itu, Arabiah itu saya saring gitu. Pahami. Ya, alhamdulillah ternyata ilmu itu semakin didalami lagi dan ditularkan dan dipelajari, ternyata ada penemuan baru. Dan ini bagi saya seperti pada Mas Farid tadi, mengapa nggak kita bihi, kita buru. Jadi bisa kita jawab logikanya saja. Kita bu kan mudhof. Bu. Itu kalau kan secara pembacaan suhulatil kalam, dalam mudahkan membacanya kan kesulitan. Masa kita buhi, kan nanti ini kita buhu. Ternyata itu kalau ada nanti harfun jar di belakangnya itu digabungkan dengan harfun jar, li kitabihi, karena mudhofnya kasrah, nanti mudhofun ilaihinya yang isim domir menjadi kasrah, mengikuti itu. Dan kecuali nanti hiya, kecuali ha. Karena ada beberapa isim domir yang sudah paten, namanya mabni. Isim mabni. Demikian asal-asal semuanya untuk pembahasan contoh di ini. Terus bawahnya itu ada pertanyaan nanti. Ada tamrin. Ada tamrin ya. Iya, at-tamrin fil i'rab. Wah, itu lebih. Itu saya bedakan mudhof, mudhofun ilaihi, alamatu jarrihi, nau. Mudhof itu tadi, mudhof ya. Isim yang awal. Mudhofun ilaihi itu adalah isim yang kedua. Nah, yang digabungkan dengan mudhofnya. Itu gabungkan menjadi mudhof. Alamatul jarih itu alamat tanda jarnya, kasrohnya itu kasroh. Kadang kasroh dohir ya, kasroh secara jelas itu ya. Kasrohatun dohiratun ala akhir. Nau itu adalah jenis. Jenisnya itu mungkin dari isim itu kan ditinjau dari jenisnya ada mufrad tunggal, musanna itu jamak, musanna itu dua, ya. Jamak. Kemudian atau jenis isim yang lain. Kalau enggak jamak musanna jamak ya mungkin jenis isim apa gitu. Coba itu ada contoh Abdullah, kita lihat. Abdullah itu adalah mudhof, Allah itu mudhofun ilaihi, alamatul jarrihi, alamat tanda jarnya itu kasrah, Abdullahi di akhir ini ya. Itu ismul mufrad. Itu di mudhofnya itu ismul mufrad, tunggal ya. Tunggal. Allah itu isim mufrad ya. Allah itu enggak ada musanna dan jamaknya. Allah itu mufrad tunggal. Karena qul huwallahu ahad. Ismul mufrad. Benda tunggal. Kemudian itu maskanut tulabi. Maskanut tulabi. Maknanya mana sob? Maskan itu asal kata dari sakana yaskun. Tinggal, tempat tinggal. Iya, asrama. Nah, ini maskan. Maskanut tulab. Berarti asrama putra. Tulab.
asrama murid-murid ya. Maskanut tulab. Maskan itu asalkan dari sakana yaskunu, sakina ya. Tempat tinggalnya. Maskanut tulabi. Terus tulabi itu alamat jarnya kasrah jelas ya. Kasrotun dohirotun al akhir. Kasrah di akhir jelas. Tulabi. Itu tulab itu jamak taksir ya itu ya. Paham itu satu ya. Tulab kalau Allah Ta'ala isim mufrad. Ya. Tulab itu adalah jamak taksir. Talibun, talibani, tulabun. Talibun, talibani, tulabun. Itu jamak taksir ya. Jamak yang bentukan katanya berdasarkan sima'ah. Kadang tidak beraturan, kadang ada wazannya sendiri. Seperti mafa'ila itu. Maktabun maka tiba. Ada wazan-wazan tertentu. Itu jamak taksir. Masobiha itu misbahun masobiha. Kemarin masalah jamak sudah kita pelajari. Jamak taksir, jamak mu'annas salim, mudzakkar salim. Kemudian yang bawahnya bina'ul muslimina. Bina'ul muslimina. Artinya apa Sob ya? Bina'ul muslimina. Bangunan Muslim, orang-orang Muslim. Gedung. Bina itu kan gedung ya. Gedung milik orang-orang Muslim. Bina'ul muslimina. Gedung miliknya orang-orang Muslim. Bina'ul muslimin. Itu alamat jarnya itu ya. Muslimina itu ya. Ya-nya itu alamat jarnya itu ya. Li'annahu jamak, jenisnya jamak mudzakkar salim. Ya. Bina'ul muslimat. Muslimati. Itu muslimati. Itu nanti alamat jarnya nanti alif ya. Kalau alamat jar pada jamak mudzakkar salim biasanya ya. Kalau mu'annas salim biasanya alif. Alif lazimah. Ya lazimah. Kemudian qalamu abika. Itu abika itu dua huruf juga ya. Qalamu abika. Pulpen Ayam. milik bapakmu ya. Qalamu abika hal hadza qalamu abika. Qalamu abika ya. Itu alamat jarnya kasrah pada mudhofun ilaih itu adalah kalimat ya. Karena dia itu abun, hamun, apalagi fu, akhun, itu ada 5 ya. Asmaul khumsah itu ada 5 ya. Abun, akhun, hamun, fu, satunya lagi apa Ustaz? Amun ya. Amika. Nanti asmaul khumsah nanti tentang isim berikutnya insya Allah akan saya lagi. Itu di Nahwu Wadih jilid 2. Asmaul khumsah. Apa namanya? Isim yang 5. Yang 5. Qalamu abika. Itu alamat jarnya itu ya. Ka itu dhamir muttasil. Dhamir muttasil. Kemudian baitu hu ya. Biasanya baitu hu ya itu ya. Baituhu ya. Baitun itu mudhafun, hu mudhafun ilaih. Itu adalah
jenis isim domir fi mahalil jar. Jenis isim domir, nau itu isim domir fi mahal jar, di tempat jar, karena dia itu mudhofun ilaihi. Tetapi i'rabnya itu doma ya, kan baituhu. I'rabnya itu doma muqaddarah ala kasri itu. Muqaddarah. Nah, itu sakalnya harusnya kasar, tetapi muqaddarahnya tadi tahu tadi fi mahal jari. Kemudian yang masjidun hada sama itu hada itu ismian isyarah, yaitu fi mahal jari. Mahal fi makan ya, di tempat jar ya, di tempat jar. Tetapi itu termasuk isim mabni tadi ya, isim yang sakalnya enggak bisa berubah. Nih, fi mahalil jarri ismun isyarah. Kemudian qurratul lati. Mana qurratul lati? Qurrah, mana qurrah? Qurratul qadam. Bola. Bola ya. Bola yang. Itu allati itu fi mahalil jarri ya. Yaitu isim mausul. Isim mausul itu ada berapa, Ustaz? Ternyata di itu ada man ya. Alladzi, alladzina, allati, man kadang kan man itu termasuk apa? Ini termasuk isim mausul. Kita buman, buku siapa? Man itu termasuk isim mausul. Ada juga itu menunjukkan isim mausul. Misalnya manilazi isim isyarah kan juga nggak menunjukkan itu isim mausul ya, yang lebih tepatnya. Man minus siapa ya? Kitabuman, qurratuman misalnya. Bolanya siapa? Bola siapa? Tuman termasuk isim mausul. Itu nanti bisa buka di halaman 17 buku manhaji. Kita manhaji jilid 3. Itu asatid semuanya dari contoh tamrin ya. Semakin luas kita tentang mudhof nilai. Banyak ilmu baru, termasuk saya mendapatkan pengalaman tersendiri dalam menyampaikan ini. Ketika mencari referensi ternyata ada wacana keilmuan yang luas dalam bahasa Arab. Kaidah-kaidah. Kemudian Wahyu, saya dilanjut. Ya. Itu di surat Al-Baqarah ayat berapa itu ya? Salbani Israila atainahum min ayatin bayyinatin. Itu di surat Al-Baqarah ayat 211 tuh. Al-Baqarah 211. Salbani Israila kam atainahum min ayatin bayyinatin wa man yubaddil ni'matallahi. Itu nikmat Allah itu termasuk ya, nanti lupa nggak saya karena itu mudhofun ilaih ya. Mudhofun ilaih. Itu jenis termasuk jenis apa? Nikmat, terus Allah itu gabungan apa ya, Asad? Mana Asad? Tadi. Ya betul, bukan maf'ul bihi-nya, yang kita ambil idhofahnya itu, mudhofun ilaihnya. Itu gabungan dari apa? Kan ada 4 kan tadi, isim dengan isim umum, isim dengan isim dhamir, isim dengan isim isyarah, isim dengan isim mausul. Ada 4. Isim dengan isim. Isim dengan isim. Sahih. Ya. Mim ba'di ma ja'athu fa innallaha syadidul iqabi. Ini apa, Ustaz? Syadidul iqabi. Syadidul iqabi juga sama ya. Ya, isim dengan isim ya. Isim dengan isim.
Isim dengan isim. Syadidul iqabi. Kemudian zuyyina lil ladzina kafaru hayatud dunya. Hayatud dunya termasuk apa, Ustaz? Al hayatud dunya. Al hayatud dunya. Na'at man'ut. Na'at man'ut. Al ya. Depannya al ada, depannya al, depannya al lagi. Itu na'at man'ut. Kalau depannya ada al, depannya enggak al, itu pasti mubtada khobar. Oh iya. Mubtada khobar. Wa yaskharuna, mereka menggunakan minal ladzina amanu wal ladzina taqaw fawqahum. Fawqahum itu termasuk mudhaf ilaih itu. Oh iya. Kan fauqa amama itu kan dzaraf kan? Dzaraf. Isim dzaraf kan itu ya. Nggih. Fauqa wara'a baina tahta. Nah, itu ada fauqahum. Ternyata itu isim dzaraf dengan hum, Isim domir. Isim domir ya. Fauqahum itu ternyata mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Masyaallah. Saya ketika belajar di Banser nggak diajarkan ini. Belum diajari, belum dikasih tahu. Tahunya setelah ini belajar, mengajar. Belajar sendiri, belajar dan mengajar ini tambah ilmu ini. Kemudian yaumal qiyamah. Apa saat? Bentuk apa saat ini? Ini mudhaf-mudhafun ilaih, isim. Isim dengan isim. Wallahu yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisab. Nah, ini ghairun itu ghairun kan aneh ya. Isim ya, ghairun ya. Ghairu hisabin. Ghairun itu ya, ghairu hisabin. Ghairi hisabin. Itu kan aneh ya. Dilekatkan dengan harful jar ya, bi ya. Bi ya. Ya, bi ghairi hisabin. Ya. Hisabin. Ya. Bi ghairi hisabin. Itu mudhaf. Itu kalau alnya nggak tertulis itu bin ya. Ya. Ini contoh di dalam buku Kalau alnya tertulis berarti bi ya. Itu bin. Nah, kalau alnya nggak tertulis itu bi ya. Bi ghairil hisabi. Nah, tapi ini di Quran bi ghairi hisabin. Itu di Quran tulisannya bi ghairi hisabin. Tentu ini ada rahasia tersendiri. Ya, ini ahli nukhat ini. Mengapa enggak bi ghairil hisabi, bi ghairi hisabin? Ini kan menjadi nakirah kan ya? Ya kan nakirah ma'rifah. Nanti kan ini menjadi pendalaman perlu referensi lagi untuk membedah ilmu kayak gini. Mengapa bi ghairil hisabin tidak bi ghairil hisabi? Kan rahasia Allah. Kemudian yang paling bawah itu hadis itu yang di brosur tentang artinya itu. Laisal ghina an kasratil aradi walakinnal ghina nafsi. Tidaklah orang kaya, bukan orang kaya. Kekayaan itu adalah kaya banyaknya harta ya, kasrah itu banyak ya. Arad itu kekayaan, harta. Arad itu mal. Itu mengapa kasratisat? Kasratu karena ada ain. Sebelumnya itu ada harful jar. Jika dirubah min fi'an wa tahatan ya kan. Jika dirubah min fi'an wa tahatan.
Min dengan fathah. asratil arodi. Asratil arodi. Walakinnal ghina ghinatun nafsi. Ghinatun nafsi. Tuh ghina termasuk apa sahabat? Ghina mudhafun ya. Mudhafun. Nafsi mudhafun ilaih. Nafsi Ghina mudhafun termasuk ilaih. isim maksur ya. Ya. Termasuk isim maksur. Al-fata. Al-Fatah ya. Ya al-fata. Al-ghina. Al-Ma'ah. Al-qadi. Dan termasuk isim maksur. Kemarin pernah saya bahas itu isim maksur dan isim mangkus. Isim mangkus. Yang ada harfu ilahnya itu ya. Kemudian terakhir sebagai nasihat Khatimah. Al-Fatimah. Bakar Ibnu Abdullah. Kurang kola ya. Kola Abu Bakar. Kola. Kola Bakar ya. Bakar bin Abdullah Al-Muzani. Al-Muzani. Rahimahullah. Bakar bin Abdullah Al-Muzani rahimahullah. Idza ra'aita Man huwa. Saya baca Ustaz. Anak akra. Ustaz. Idza ra'aita man huwa akbaru minka faqul hadza sabaqani bil imani wal amali shalih fahuwa khairun minni. Khairun minni. Selesai. Hatta nihaya, Ustaz. Sampai selesai. Nah, hatta nihaya. Wa idza ra'aita man huwa asgharu. Asghara. Asgharu. Asgharu. Wa idza ra'aita man huwa asgharu minka faqul sabaqathu ila dzunubi wal ma'asi fahuwa khairun minni. Sabaqtuhu itu ya. Oh, sabaqtuhu. Setelah. Saya ulangi. Wa idza ra'aita man huwa asgharu minka faqul sabaqtuhu. Faqul sabaqtuhu ila dzunubi wal ma'asi fahuwa khairun minni. Wa idza ra'aita ikhwanaka yukrimunaka. Ulangi. Wa idza ra'aita ikhwanaka yukrimunaka wa yu'azzimunaka faqul hadza fadlun ukhzu bihi. Fadlun hadza fadlun akhadhu bihi. Wa idza ra'aita minhum taksiran wa idza ra'aita minhum taksiran faqul hadza dzambi hadza dzambun ihdatsahu. Itu uhadditsuhu ya. Faqul hadza dzambun uhadditsuhu. Kira-kira artinya maksud ya? Itu bawahnya udah kan. Oh, bawahnya. Siap. Langsung ke bawah, Dad. Langsung terbawah ya, kira-kira itu ya, Ustaz semuanya. Sudah Berkata Bakar bin Abdullah Al-Muzani rahimahullah, kalau Anda melihat ada orang yang lebih tua dari Anda, maka katakanlah ia lebih mendahului saya dengan keimanan dan amal soleh, maka ia lebih baik dari saya. Kalau Anda menjumpai ada orang yang lebih muda daripada diri Anda, maka katakanlah saya lebih banyak berbuat dosa dan maksiat
dibanding anak muda ini, maka ia lebih baik dari saya. Kalau Anda jumpai ada saudara Anda yang memuliakan diri Anda, maka katakanlah, ini adalah keutamaan yang agung yang ia miliki, yakni memiliki akhlak yang baik. Kalau Anda jumpai ada orang yang merendahkan diri Anda, maka katakanlah, bisa jadi ini sebab dosa-dosa yang saya lakukan. Kira-kira seperti itu, Ustaz. Mafhumnya dari itu. Ya. Ya, mungkin kalau ada yang merendahkan, mungkin saya itu mungkin memang sudah rendah itu mungkin karena dosa-dosa kita, ya, kekurangan kita, kelemahan kita. Semakin kita itu tawadhu gitulah. Gitu. Mungkin demikian asatidz semuanya sudah jam 9 lebih. Ta'alamna fil lughatil arabiyyah. Insyaallah hanya satu bab yang kita pelajari, ternyata saya mendapatkan ilmu banyak dari asatidz semuanya ini. Masya Allah. Dari asatidz semuanya. Saya tahu perluasan mudhofun ilaih dari gabungan isim dengan isim dhamir, isim isyarat, isim mausul ya baru 2 minggu ini mencari materi-materi. Ya insyaallah. Jazakumullah khairan atas perhatiannya pada malam hari ini. Kita tutup dengan hamdalah, tutup dengan doa kepada majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.